Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai usulan desain validasi metode untuk uji penetapan kadar Hg dalam kembang gula secara spektrofotometri serapan atom. Selanjutnya ada lembar pengesahan, judul validasi metode uji penetapan kadar Hg dalam kembang gula secara spektrofotometri serapan atom, yang disusun oleh kelompok 10 yang beranggotakan Ade Nabila Hartil, Alfifa Humaira, Anisha Repika, Arnella Febriana, Arfira Rahma, dan Sultan Rafi Syifa. Metode acuannya adalah SNI, matriksnya kembang gula dengan instrumen spektrofotometri serapan atom. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ade Nabila. Baik, untuk desain validasi metode uji. Nah, untuk ruang lingkup, yaitu penentuan kadar logam Hg dalam contoh uji kembang gula menggunakan metode spektrofotometer serapan atom pada panjang gelombang maksimum 253,7 nanometer dan kisaran kadar Hg sama dengan 0 sampai 0,03 mg per kilogram atau tidak lunak. Dengan cara ujinya yaitu prinsip reaksi antara senyawa raksa dengan NaBH4 atau SnCl2 dalam keadaan asam akan membentuk gas atomik Hg. Jumlah Hg yang terbentuk sebanding dengan absorbans Hg yang dibaca menggunakan spektrofotometer serapan atom tanpa nyala pada panjang gelombang maksimum 253,7 nanometer. Nah, untuk reaksinya, ada reaksi asometer dengan logam merkuri yang bisa Anda lihat pada slide. Kemudian ada reaksi 3 volume asam klorida PK dan 1 volume asam nitrat pekat, serta ada reaksi asam sulfat dengan logam kadmium yang dimana reaksinya bisa kalian saksikan di slide. Nah, untuk bahan, itu ada asam sulfat H2SO4 9 molar, lalu ada molaritas maksud saya. Untuk asam nitrat juga ada HNO3 7 molaritas, ada batu didih, ada campuran HNO3 dan HClO4 1:1, lalu ada larutan natrium molibdat 2%, larutan produksi, larutan NaBH4, larutan pengencer, larutan baku 1000 mikrogram atau mililiter Hg, larutan baku 1 mikrogram atau mililiter Hg, larutan baku kerja Hg. Kemudian ada alatnya yaitu spektrofotometer serapan atom yang dilengkapi lampu katoda Hg dan generator uap hidrida atau HFG. Kemudian ada neraca analitik terkalibrasi dengan ketelitian 0,1 gram. Labu destruksi 250 ml berdasar bulat. Pendingin terbuat dari borosilikat diameter 12 mm sampai 18 mm, tinggi 400 mm, diisi dengan cincin rasik setinggi 100 mm, dan dilapisi dengan batu didih berdiameter 4 mm di atas cincin setinggi 20 mm. Kemudian ada labu ukur, mohon maaf untuk itu bisa dihapus dulu. Oke, untuk labu ukur 100 ml, 500 ml, dan 1000 ml terkalibrasi, penangas listrik, gelas ukur 25 ml, pipet ukur berskala 0,05 ml atau mikrobulet terkalibrasi. Nah, untuk cara kerjanya sendiri, yang pertama ada pengabuan basah. Yang pertama, timbang 5 gram contoh dengan teliti ke dalam labu destruksi dan tambahkan 25 ml H2SO4 9 molaritas, 20 ml HNO3 7 molaritas, 1 ml larutan natrium molibdat 2%, dan 5 batu didih sampai 6 batu didih. Kemudian hubungkan labu destruksi dengan pendingin dan panaskan di atas penangas listrik selama 1 jam. Hentikan pemanasan dan biarkan selama 15 menit. Tambahkan 20 ml campuran HNO3 HClO4 dengan 1:1 melalui pendingin. Lalu hentikan aliran air pada pendingin dan panaskan dengan panas tinggi hingga timbul uap putih. Lanjutkan pemanasan selama 10 menit dan dinginkan. Kemudian tambahkan 10 ml air suling melalui pendingin dengan hati-hati sambil lambu digoyang-goyangkan. Didihkan lagi selama 10 menit. Kemudian matikan pemanas dan cuci pendingin dengan 15 ml air suling sebanyak 3 kali, kemudian dinginkan sampai suhu kamar. Kemudian yang ke-8, pindahkan larutan destruksi contoh ke dalam labu ukur 100 ml secara kuantitatif dan encerkan dengan air suling sampai tanda garis. Ke-9, ada pipet 25 ml larutan di atas ke dalam labu ukur 100 ml dan encerkan dengan larutan pengencer sampai tanda garis. Kemudian siapkan larutan blanko dengan penambahan reaksi dan perlakuan yang sama seperti contoh. Tambahkan larutan produksi ke dalam larutan baku kerja Hg, larutan contoh, dan larutan baku pada alat H3G. Bisa next.
Oke, untuk yang ke-12 ada baca absorbans larutan baku kerja, larutan contoh, dan larutan blanko menggunakan SSA tanpa nyala pada panjang gelombang 253,7 nanometer. Kemudian buat kurva kalibrasi antara konsentrasi logam, mikrogram per mililiter sebagai sumbu X dan absorban sebagai sumbu Y. Kemudian per hasil pembacaan larutan contoh terhadap kurva kalibrasi, lakukan pengerjaan duplo, kemudian hitung konsentrasi Hg dalam contoh. Kemudian selanjutnya bisa dibacakan. Baik, selanjutnya yang B, destruksi menggunakan microwave atau destruksi sistem tertutup. 1. Timbang 1 gram contoh dengan teliti ke dalam tabung destruksi dan tambahkan 5 mili HNO3 pekat, kemudian tutup rapat. 2. Masukkan ke dalam oven microwave dan kerjakan sesuai dengan petunjuk pemakaian alat. 3. Pindahkan larutan destruksi contoh ke dalam labu ukur 25 mili secara kuantitatif dan encerkan dengan air suling sampai tanda garis. 4. Siapkan larutan blanko dengan penambahan reaksi dan perlakuan yang sama seperti contoh. 5. Tambahkan larutan reduksi Na2BH4 atau SNPL2 dengan ke dalam larutan baku kerja, larutan contoh, dan larutan blanko pada alat HVG. 6. Baca absorban larutan baku kerja, larutan contoh, dan larutan blanko menggunakan SSA tanpa nyala pada panjang gelombang 253,7 nanometer. 7. Buat kurva kalibrasi antara konsentrasi logam sebagai sumbu X dan absorban sebagai sumbu Y. 8. Buat hasil pembacaan larutan contoh terhadap kurva kalibrasi. C. Perhitungan. Konsentrasi Hg miligram per kilogram sama dengan konsentrasi per M kali V. Yang keempat yaitu spesifikasi kriteria keberterimaan. Parameternya terdapat LOD karena menggunakan instrumentasi maka LOD sama dengan LDI. LDI menggunakan batas toleransi atau syarat keberterimaan rata-rata konsentrasi hasil konfirmasi sama dengan positif dan tidak terkuantitasi. LDM batas toleransi syarat keberterimaan rata-rata konsentrasi hasil konfirmasi sama dengan positif dan tidak terkuantitasi. LOQ batas toleransi atau syarat keberterimaan yaitu rata-rata konsentrasi hasil konfirmasi harus presisi dan akurasi. Yang kedua itu ada linearitas. Batas toleransi atau syarat keberterimaannya yaitu R lebih dari 0,995. Yang ketiga sensitivitas. Batas keberterimaan yaitu kurang lebih 30%. Yang keempat presisi atau persen RSD. Syarat keberterimaan yaitu persen RSD kurang dari 11%. Yang kelima, akurasi. Syarat keberterimaan persen recovery 85% hingga 115%. Yang keenam, robustness. Syarat keberterimaan F hitung kurang dari F tabel dan T hitung kurang dari T tabel. Yang ketujuh, ketidakpastian, yaitu syarat keberterimaannya kurang dari 10%. Selanjutnya akan disampaikan oleh Anisha. Oke, baik. Untuk selanjutnya ada prosedur tahapan validasi metode uji. Yang pertama itu ada uji linearitas, di mana cara uji linearitas yaitu dengan membuat 5 larutan deret standar 0,0051234 mg per liter dengan memindahkan larutan standar induk 50 mg per liter menggunakan buret ke masing-masing labu takar 100 ml dan ditambahkan 20 ml HNO3 1N. Ditera dengan larutan blanko dan dihomogenkan. Kelima larutan deret standar tersebut diukur serapannya atau absorbansi dengan SSA. Lakukan 2 kali pengulangan pengujian, selanjutnya dibuat kurva kalibrasi yang menghubungkan antara konsentrasi dan absorbansi, sehingga didapatkan nilai koefisien korelasinya. Syarat keberterimaan linearitas yaitu R lebih dari 0,997. Untuk rumusnya sendiri bisa dilihat di slide, begitu juga dengan keterangannya.
Yang kedua itu ada uji LDI, di mana uji LDI adalah konsentrasi analit terendah yang dapat terdeteksi oleh instrumen dan secara statistis berbeda dengan respon yang didapat dengan respon dari sinyal latar belakang. LDI dapat diukur dengan cara dibuat 7 larutan belangko pelarut yang berisi 20 mili HNO311N, kemudian ditera dengan Aquades pada labu takar 100 mili dan dihomogenkan. Diukur serapannya atau absorbansi, kemudian dihitung konsentrasi belangko dengan menggunakan persamaan regresi. Selanjutnya dihitung nilai SD-nya. Setelah itu dihitung nilai LDI teoritisnya dan dilakukan uji konfirmasi dengan cara membuat larutan Hg yang konsentrasinya sesuai dengan LDI teoritis, kemudian diukur serapannya atau absorbansi, kemudian dihitung konsentrasi belangko dengan menggunakan persamaan regresi, selanjutnya dihitung nilai SD-nya, setelah itu dihitung nilai LDI syarat keberterimaan uji LDI, yaitu data yang dihasilkan bernilai positif dan tidak terkuantitasi. Untuk rumusnya bisa dilihat di slide. Selanjutnya dilanjutkan dengan Arnella. Yang ketiga, uji LDM. Limit deteksi metode adalah konsentrasi analit terendah yang dapat ditetapkan oleh suatu metode dengan mengaplikasikan cara lengkap metode tersebut. LDM dapat diukur dengan cara dibuat 7 larutan belangko sampel tanpa analit dan ditambahkan 2 mili HNO311N, kemudian ditera dengan Aquades pada labu takar 100 mili dan dihomogenkan, diukur serapannya absorbansi. Kemudian dihitung konsentrasi belangko dengan menggunakan persamaan regresi. Selanjutnya dihitung nilai SD-nya. Setelah itu dihitung nilai LDM teoritisnya dan dilakukan uji konfirmasi dengan cara yang sama. Syarat keberterimaan uji LDM yaitu data yang dihasilkan bernilai positif dan tidak terakuntansi. Rumusnya dapat dilihat pada slide. Selanjutnya uji LOQ. Limit kuantitasi atau LOQ adalah konsentrasi atau jumlah terendah dari analit yang masih dapat ditentukan dan memenuhi kriteria akurasi dan presisi. Cara mengukur LOQ yaitu dibuat 7 larutan standar Hg dengan konsentrasi terendah, kemudian tambahkan 2 mili HNO311N, ditera dengan Aquades pada labu takar 100 mili dan dihomogenkan, diukur serapannya atau absorbansi, kemudian dihitung konsentrasi larutan standar Hg dengan menggunakan persamaan regresi. Selanjutnya dihitung nilai SD-nya. Setelah itu dihitung nilai LOQ teoritisnya. Syarat keberterimaan uji LOQ yaitu data yang dihasilkan bernilai positif dan terakuntansi. Rumusnya dapat dilihat pada slide. Oke, baik. Yang selanjutnya adalah uji presisi. Presisi adalah ukuran yang menunjukkan derajat kesesuaian antara hasil uji individual diukur melalui penyebaran hasil individual dari rata-rata jika prosedur diterapkan secara berulang pada sampel-sampel yang diambil dan campuran yang homogen. Uji presisi dapat dilakukan dengan cara membuat 7 larutan sampel yang homogen pada labu takar 50 ml dan ditambahkan 10 ml HNO311N, kemudian ditera dengan Aquades. Kemudian diukur serapannya atau absorbansinya. Setelah itu dihitung nilai persen RSD dan persen CV Horwitz-nya. Kemudian dibandingkan kedua hasil tersebut dengan syarat keberterimaan, yaitu persen RSD lebih kecil dari 2/3% CV Horwitz. Rumusnya bisa dilihat di bawah. Berikut juga keterangan. Untuk yang selanjutnya ada uji akurasi. Syarat-syarat analit atau standar ke sampel harus memiliki sifat-sifat, yaitu larutan yang ditambahkan ke sampel atau spike, memiliki kemurnian tinggi, memiliki matrik hampir sama dengan sampel, dan memiliki larutan sama dengan sampel. Uji akurasi dapat dilakukan dengan cara dilakukan sebagaimana penetapan presisi sampel, tetapi sebelum pengabuan ditambahkan larutan standar yang telah diketahui konsentrasinya atau spike. Kemudian dimasukkan ke dalam labu takar 50 ml, ditera dengan Aquades dan homogenkan. Setelah itu, diukur serapannya atau absorbansinya dan dihitung persentase perolehan kembalinya atau persen recovery-nya. Rumusnya bisa dilihat sebagai berikut beserta dengan keterangannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan.
Selanjutnya ada uji robustness. Untuk uji robustness sampel yang dipipet 50 mili, kemudian dipreparasi seperti preparasi sampel. Hasil uji presisi dibandingkan dengan hasil uji robustness secara statistik dengan cara membandingkan dengan cara uji F dan uji T. Untuk uji F dihitung dan dicari F tabel yang disediakan, kemudian antara F hitung dan F tabel dibandingkan hasilnya, F hitung harus lebih kecil dari F tabel. Begitu juga dengan uji T. Tambahkan matriks modifier dan atasi gangguan pengukuran sesuai dengan SSA yang digunakan. Untuk rumus dapat dilihat di slide. Selanjutnya ada uji sensitivitas. Uji sensitivitas ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai sensitivitas instrumen dengan nilai slope yang dihasilkan. Untuk mendapatkan nilai sensitivitas instrumen dapat dilihat pada cookbook instrumen tersebut. Untuk rumusnya dapat dilihat di slide. Lalu ada uji estimasi. Dilakukan evaluasi estimasi ketidakpastian pengukuran kadar Hg dalam kembang gula terhadap hasil data instrumen, presisi, dan akurasi. Sebelum kami tutup, untuk membuat kerangka validasi metode uji ini, kami mengacu pada Standar Nasional Indonesia Kembang Gula. Sebelumnya dapat ditampilkan, Saudara Sultan. Oke, berikut adalah SNI kembang gula yang kami jadikan acuan untuk membuat kerangka validasi metode uji. Berikut merupakan SNI dari kembang gula yang kami jadikan acuan. Karena halamannya cukup banyak, mungkin bisa dipercepat langsung ke halaman terakhir saja. Oke, baik. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Udah kan ini?